secara prinsip Mbak, penanganan kesehatan itu tentunya tidak ada perbedaan. Seorang tamtama Ya. sakit flu misalnya gitu, dengan seorang PAMA sakit flu, ya penanganannya sama. Seorang dokter itu nggak bisa, oh ini orang umum, ini tentara, ya nggak boleh. Itu sumpah dokter tidak mengizinkan seperti itu. Kita penanganannya sama. Itulah istilahnya tidak membedakan manusianya itu. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak. Apa kabarnya dok? Alhamdulillah Baik sehat, ya dok ya. baik. Dokter boleh nanya-nanya nggak nih terkait sama rumah sakit? Kebetulan dokter juga Karumkit di Udayana ini ya dok ya. Betul. Dengan senang Kalau boleh hati. tahu bedanya Rumkit dengan Kesdam itu apa sih dok? Karena kan di bawah Kodam itu kan ada kesehatan Kodam gitu ya dok ya. Betul. Bedanya dengan rumah sakit apa nih dok? Ya, jadi kalau rumah sakit dengan Kesdam itu, kalau secara organisasi, Ya. rumah sakit itu merupakan eselon pelaksana dari Kesdam, Mbak. Jadi secara organisasi rumah sakit itu adalah bagian dari Kesdam. Dengan Denkes itu gimana dok? Denkes itu adalah satuan kesehatan, detasemen kesehatan yang dia di bawah Korem. Kalau iya. Kesdam itu di bawah Kodam. Nah, demikian. Jadi masih umumnya Denkes juga dia ada juga membawahin rumkit di bawah Denkes, demikian. Lalu untuk pola pembinaan karir maupun pembinaan personilnya dari Rumkit ini mengikuti Kesdam atau berdiri sendiri gitu dok? Untuk militer Iya. dan PNS-nya itu mengikuti sesuai perintah dari Kesdam. Tentunya di sini adalah LK kita Kesdam yang dipegang oleh Kakesdam, Mbak. Namun demikian di Rumkit memang terkadang ada karena kebutuhan personel yang kurang itu memang kita juga ada tenaga kerja sukarela namanya, itu memang di bawah Karumkit, tapi itu kan tidak ada nomenklaturnya di organisasi resmi. Ya. Lalu untuk di NTT atau NTB sendiri dok, ada rumah sakit seperti di Bali nih dok? Iya Mbak, jadi seperti saya sampaikan tadi, di bawah Korem itu ada Denkes. Iya. Denkes itu membawahin rumah sakit. Untuk di NTT itu ada Denkes Kupang yang membawahi rumah sakit tingkat 3 Kupang. Untuk di NTB Korem 162 itu mempunyai Denkes Mataram yang membawahi rumah sakit tingkat 4 Mataram. Demikian Mbak. Kalau boleh tahu nih dok, perbedaan antara tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 apa sih dok? Ya, secara organisasi tingkat 2 itu dikepalai oleh Pamen golongan 4, kolonel. Kalau tingkat 3 itu dikepalai oleh Pamen golongan 5. Demikian juga kalau tingkat 4 golongan 6. Dan tentunya karena ini dia organisasinya lebih besar, akhirnya ke bawahnya juga tentunya lebih besar. Jadi perbedaan tingkatan itu adalah dalam konteks TOP DSPP personilnya. Demikian, Mbak. Lalu dari ketersediaan fasilitasnya dari tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 itu ada perbedaan nggak dok? Ya tentunya karena secara organisasi lebih besar, tenaga yang disiapkan juga tentunya lebih banyak. Di tingkat 2 itu kita fasilitasnya dan dokter-dokter yang disiapkan secara organisasi juga lebih banyak. Jadi misalnya sebagai contoh, untuk di tingkat 2 kita Kadep namanya Mbak, kepala departemen itu aja ada 6. Itu yang dikepalin oleh Letkol itu. Sementara kalau di tingkat 3 itu kadepnya cuma nggak nyampe 6, dan kadepnya itu hanya dibawahin oleh mayor. Demikian juga tentunya karena kadepnya tadi itu semakin banyak, tentunya dokter-dokter yang mengawaki juga lebih banyak. Dari situ tentunya juga kemampuan rumah sakit itu secara organisasi lebih lengkap daripada tingkat di bawahnya, demikian.
Kemarin juga saya habis jenguk teman itu dok, lihat ada renovasi ya dok ya di belakang itu dok. Betul. Ada bangun ruangan baru apa bagaimana dok? Sekarang kita ada memang untuk perbaikan fasilitas Mbak. Ada ruang ICU yang kita rencanakan nanti sesuai dengan rencana November akhir selesai. Itu terus ada ruang perawatan anggrek, itu tadinya ruang perawatan penyakit dalam. Juga karena kita harus ngikutin kemajuan zaman juga gitu ya. Itu dibiayai oleh dana BLU. Kita juga sedang sekarang itu ada renovasi ruang kamar operasi Mbak. Jadi mudah-mudahan nanti per Maret ini tahun depan rumah sakit kita itu kamar operasinya itu udah standar internasional. Wah. Ya. Keren, Jadi itu kita dapat dana bantuan yang dari Kemhan, soft loan-nya itu dari luar negeri Mbak. Jadi standarnya itu memang standar kamar operasi itu udah standar luar negeri, dan ruangan kita itu 2 kamar operasi itu sudah dilengkapin temboknya itu dilengkapin yang kita misalnya melakukan tindakan radiologi di sana yang ronsen sudah memenuhi syarat. Lalu ada perbedaan penanganan nggak dok untuk prajurit nih dok? Karena ini kan pelayanan untuk prajurit dan juga untuk masyarakat umum. Nah sementara kita di prajurit kan ada yang perwira, bintara dan tamtama. Juga ada masyarakat umum. Ada perbedaannya nggak dok? Jadi gini, secara prinsip Mbak, penanganan kesehatan itu tentunya tidak ada perbedaan. Tidak, maksudnya seorang tamtama sakit flu misalnya gitu, dengan seorang pama sakit flu, ya penanganannya sama, obatnya ya sama, tidak ada perbedaan. Tapi perbedaan di mana adanya? Di misalnya seseorang itu membutuhkan ruangan rawat inap bila dia dirawat inap. Contoh seperti juga mengacu sekarang ke BPJS gitu, semua tentara kita dan PNS kan sudah BPJS ya. Iya. Kita kan BPJS PNS dan tentara itu kan sudah minimal kelas 2. Kalau PAMA ke atas itu kelas 1. Itu aja terkadang pembedaannya. Dan kita khususnya saya sebagai kepala rumah sakit ini. Di Rumah Sakit Udayana saya meminta ke anggota kita di rumah sakit, bila mana ruangan terkadang penuh misalnya gitu, sesuai dengan kelasnya, misalnya seorang bintara kan di kelas 2 Mbak dan keluarganya, ternyata kelas 2 penuh, kita naikkan ke kelas 1, atau bahkan bila perlu ya titipkan dulu di ruang VIP. Jadi secara penanganan kesehatan, artinya penanganan obat-obatan, tindakan misalnya itu tidak ada perbedaan, itu sudah sama aja, nggak ada perbedaan. Cuma ruang rawatnya saja. Kalau misalnya ruang rawat memang itu berbeda tuh gitu Mbak. Begitupun dengan masyarakat umum dok, atau bagaimana? Masyarakat umum juga demikian. Tentunya kalau masyarakat umum, jadi saya jelaskan sedikit Mbak. Rumah sakit tentara itu ada karena ada tentara dan PNS dan keluarga gitu ya. Memang kita utamakan untuk tentara dan PNS dan keluarganya. Tapi kita menggunakan pelayanan kesehatan untuk masyarakat itulah, secara aturan itulah fasilitas lebih namanya Mbak. Nah jadi makanya kita ruangan itu kalau ada masyarakat umum, karena memang kamar kita yang tersedia masih cukup, ya itu kita gunakan untuk masyarakat umum. Penanganan kesehatan sama seperti tadi, karena seorang dokter itu nggak bisa ini orang umum, ini tentara, ya nggak boleh, itu sumpah dokter tidak mengizinkan seperti itu. Kita penanganannya sama. Untuk masyarakat umum tentunya kembali lagi dia haknya di mana, hak kelas rawat inapnya, untuk rawat inapnya dia di mana. Kalau dia rawat inapnya di memang BPJS-nya kelas 2, kita tempatkan di kelas 2. Kecuali kalau misalnya dia itu pasien yang bayar umum, itu pasien itu berhak untuk memilih. Kita punya ruangan VIP sekalipun, ya dia silakan aja memilih VIP kalau memang pada saat itu ruangan kita ada yang masih bisa ditempatin oleh dia. Tentunya kan dia disesuaikan dengan biaya yang harus dia
keluarkan demikian, Mbak. Berarti intinya sama semua ya, Sama. Dok ya. Hanya ruang rawat inapnya yang Betul. berbeda-beda. Jadi bukan berarti kalau misalnya Bintara sakit, misalnya nih kalau operasi, saya dokter bedah kebetulan, Mbak. Oh iya, Dok. Oh, merek benangnya ini A. Terus kalau misalnya nanti Perwira merek benangnya enggak boleh begitu. Enggak ada, sama semua. Atau apakah misalnya kalau misalnya dia tamtama, operasinya lubangnya dikecilkan, ya enggak gitu. Tentunya standar pelayanan medis itu ada, itu harus sama. Itulah istilahnya tidak membedakan manusianya itu. Tidak membedakan kelas orang itu siapa. Kalau untuk pelayanan kesehatan itu standar, nggak boleh berbeda. Itu, Mbak. Baik, Dok. Lalu untuk penanganan tamu VVIP yang datang ke Bali, Dok, seperti kemarin penanganan KTT itu, apakah dari Rumkit atau diambil dari Kesdam, Dok? Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi, rumah sakit itu bagian dari Kesdam. Ya. Di Kesdam itu dia unsur pelaksana itu ada untuk dukungan kesehatan itu ada namanya Denkeslab, Detasmen Kesehatan Lapangan. Tapi mereka tidak punya secara struktur organisasi itu di sana tidak punya dokter-dokter spesialis. Misalnya kalau sesuai organisasi kita dia hanya ada dokter umum. Untuk tamu-tamu VIP itu biasanya kan misalnya kita harus menggelar mini ICU, Mbak. Itu kan harus ada dokter spesialis 3 minimal di sana. Itu dari rumah sakit dengan perintah Kakesdam. Jadi Kakesdam memerintahkan Karumkit untuk menggelar mini ICU ataupun melakukan dukungan kesehatan kepada tamu-tamu pemerintah atau tamu-tamu VIP mengambil organisasi dari rumah sakit. Tapi secara organisasi itu adalah fungsi di Kesdam, Dukes itu gitu. Tapi personilnya dari kita, nah, gitu. Karena secara personil itu tadi, Mbak, rumah sakit itu di bawah Kesdam. Jadi, tetap ya, Dok, ya, koordinasinya ke Kesdam. Iya, betul. Nah, lalu, Dok, saya mau nanya terkait administrasi nih, Dok, di rumah sakit, karena kan banyak masyarakat itu yang apalagi yang pakai BPJS nih, Dok. Aduh, ribet gitu kan, banyak administrasinya nih harus berapa rangkap gitu. Nah, sementara ini tuh penanganannya harus cepet gitu kan. Nah, lalu di Rumkit tingkat 2 Udayana ini sendiri gimana, Dok? Ini sangat penting ini, Mbak, sangat penting. Kita di rumah sakit tingkat 2 Udayana, kita sudah memberlakukan yang namanya elektronik rekam medis, Mbak. Bahkan, ini sedikit kita rekam medis elektronik kita menurut penilaian BPJS tahun ini kemarin, bahkan kita menang. Kita terpilih yang terbaik Bali Nusa Tenggara, bukan hanya di Bali, termasuk Nusa Tenggara Barat, Tengah Timur. Kita itu rekam medis kita paling baik penilaian BPJS, makanya kita dapat penghargaan. Untuk pelayanan BPJS kita juga sudah bridging, istilahnya berhubungan rekam medis kita itu dengan JKN online namanya, Mbak. Jaminan Kesehatan Nasional Online. Jadi sebenarnya masyarakat itu bisa mendaftar dengan online. Nah, bagi masyarakat yang belum, ya kita harus juga maklumi ya, bahwa tidak semuanya masyarakat bisa punya kemampuan gitu ya, digitalisasinya masih kurang gitu. Itu dia langsung ke rumah sakit. Kita juga sudah menyiapkan tuh seperti mesin ATM. Jadi dia nggak perlu daftar-daftar, ngambil seperti kalau Mbak ke bank daftar antrian. Nah, kita sudah memberlakukan itu. Satu itu. Kedua tadi kalau menurut Mbak sampaikan masalah fotokopi, kita di rumah sakit Udayana tidak menggunakan lagi fotokopi. Bila mana misalnya ada terkadang begini, ada pasien yang hasil labnya dari luar, dia butuh fotokopi, kita sudah menyiapkan mesin fotokopi gratis di rumah sakit. Jadi tidak ada lagi
Bahkan kalau yang lainnya, yang kalau dia semua tadinya pelayanan di tempat kita sudah udah paperless sebenarnya. Pasien sudah tidak pakai fotokopian lagi. Dan kita tidak ada membebani pasien kita lagi untuk memfotokopi, Mbak. Begitu. Jadi sebenarnya kalau ada keluhan seperti itu, insya Allah mudah-mudahan lah di tempat kita sudah tidak ada lagi. Lalu bentuk publikasinya gimana, Dok? Untuk masyarakat ini kan belum banyak yang tahu terkait sama varian baru ataupun teknologi baru itu yang dikeluarkan oleh Satu, Rumkit. Kita juga punya website. Tentunya kita update terus di website kita. Kita juga punya Facebook, Instagram yang dikelola oleh humas rumah sakit. Itu kita update di sana secara online gitu ya. Secara offline-nya setiap hari itu petugas humas kita itu memberi sosialisasi kepada pasien-pasien di sana. Nah, terkait dokter spesialis nih, Dok. Ya. Di Rumkit Udayana ini lengkap, Dok, udah semua terisi spesialisnya. Jadi begini, Mbak. Bahkan kalau sesuai dengan kelas tipe C, kita rumah sakit kita itu tipe C, Mbak. Jadi kalau tentara kan ada tingkat 2, 3, 4. Iya. Tapi kalau di Kementerian Kesehatan itu tipenya itu A, B, C, D demikian. Nah, kalau untuk yang kita di tipe C. Kalau kita hubungkan dengan tipe kita itu sudah melebihin dari seharusnya. Karena tipe C itu tadinya cuma 4 besar. Tambah penunjang medik. Kita kalau untuk dokter spesialis sudah sangat lengkap. Bahkan subspesialis kita punya beberapa, Mbak. Jadi untuk misalnya nih, kalau pelayanan bedah, kita bedah umum ada, bedah digestif ada, bedah onkologi ada, bedah urologi ada, bedah ortopedi ada. Nah, dan ya untuk spesialis ini tadi secara bertahap kita lengkapin alatnya juga, Mbak. Jadi kalau ada, walaupun memang jarang gitu ya, untuk pasien, kalau tentara masih jarang, umur tentara itu untuk kena prostat itu masih belum biasanya. Kita itu di sana itu tidak perlu lagi operasi terbuka, Mbak. Ada namanya TUR, jadi secara endoskopi. Jadi tidak dibelah secara Demikian juga kalau misalnya ada batu di kandung kencing atau di salurannya, itu kita tidak perlu lagi dioperasi terbuka. Kita sudah punya alatnya, bahkan kemarin kita memang dapat juga dari Kemhan itu yang namanya laser stone. Jadi dengan alat dimasukkan lewat kelamin itu, terus nanti di laser dipecah gitu ya, Dok? Dipecah. Iya. Gitu. Jadi untuk dokter spesialisnya untuk kelas kita cukup lengkap. Demikian juga ya penyakit dalam itu, kita penyakit dalam punya, dokter jantung punya, dokter spesialis paru juga punya. Cukup lengkap. Baik, Dok. Ya. Ada yang ingin dokter sampaikan lagi, terutama di kesehatan ya, Dok, karena kan kebetulan dokter bedah. Betul. Nah, untuk kita semua nih biar senantiasa sehat, gimana, Dok? Pertama, untuk kita semua prajurit, sehat itu adalah mahal. Tidak ada orang datang ke RSAD, apalagi itu prajurit dan PNS dan keluarganya, berobat itu membawa kertas. Ngerti maksudnya, Mbak? Ngerti, Dok. Orang berobat kalau memang butuh obat, pulang harus membawa obat. Tidak membawa. Kalau kebetulan di tempat kami di instalasi farmasi kita kurang kita akan cari dan kita akan antar itu. Jadi tidak harus prajurit kalau berobat itu pulangnya itu membawa obat, bukan membawa kertas. Untuk nanti dicari di sana sini. Tidak ada gitu. Itu komitmen kami, Mbak. Semoga ya selain komitmen yang tentunya kami juga pasti
nothing perfect itu Mbak ya. Iya, Dok. Nothing perfect. Pasti ada kekurangan-kekurangan. Kami juga sangat terbuka kritik saran dari semuanya, dari masyarakat gitu. Bisa dari online, dan kami akan untuk memperbaiki diri terus. Karena itu tadi Pak, bagaimanapun ya untuk perbaikan ke depan kita butuh kritik, karena kritik itu pasti sifatnya membangun. Iya betul Dok. Betul. Baik, terima kasih dokter sudah Sama-sama, berkenan Mbak. sharing. Sama-sama. Semoga sehat ya Dok. Ya, amin, sehat kita semua. Amin. Udah ya nah. Udah ya nah.